Kenapa diberikannya pada saat Kanjeng Nabi sedang puasa? Kenapa diturunkannya ketika Nabi sedang bertapa? Ini menjadi persoalan. Nah, kenapa diturunkan orang bertapa? Dimanapun sejarah manusia, apakah Konfusius, apakah Siddhartha Gautama, apakah siapa lagi, Napoleon Bonaparte, apakah itu Alexander the Great, ataukah itu Nabi Khidir, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Ilyas, semua Nabi Khidir, orang-orang besar semua itu mendapatkan wangsit, mendapatkan wahyu, mendapatkan wangsit ya. Itu semuanya dalam keadaan sedang bertapa. Mana mungkin wahyu turun ke sama orang yang sedang joget di panggung sandiwara? Mana ada orang besar keluarnya dari diskotek? Semua orang besar yang menulis sejarah dengan tinta emas rata-rata keluar dari tempat pertapaan. Betul? Orang Islam nggak paham. Saya setiap bulan Kapit sampai Rayagung itu punya tradisi bertapa di hutan 40 hari. Para ustadznya mempertanyakan Buya Sakur tuh lagi apa, ibadah apa. Tetapa tuh tidak ada ibadah Islam, ibadah tapa tuh. Sekolah di luar negeri berpuluh-puluh tahun, 20 tahun, pulang ke Indramayu mencari kekayaan, cari sakti, puasa di hutan. Dikiranya orang bertapa itu tujuannya untuk cari kaya, untuk cari kesaktian. Islam tidak ada ibadah bertapa. Lah, Nabi Muhammad dapat wahyu nih lagi apa? Kalau di gua sendirian sambil puasa lagi apa namanya tuh? Orang Arab namanya tahannuts. Paham? Imam Ghazali menamakannya uzlah. Orang susukan namanya tetira. Orang Kertasmaya ngaranane lagi bertapa. Pada barangnya mah. Tahannuts, uzlah, bertapa, nyepi, tetira sama. Psikologi pertapaan itu seperti ini, Bapak sekalian. Kenapa wahyu turun pada saat orang bertapa? Nabi Musa lagi bertapa enggak? Lagi bertapa. Di mana bertapanya? Di Gunung Tursina. Berapa hari? 40 malam. Betul. Nabi Khidir di mana tapanya? Nabi Ilyas di hutan. Siddhartha Gautama di hutan. Nabi Ibrahim di padang pasir, di lembah gunung yang tidak ada pepohonan. Rabbi inni askantu dzurriyyati biwadin ghairi dzi zara'in. Nah, kenapa begini? Psikologi massa mengatakan begini. Orang ini betapapun cerdasnya, kalau berada di tengah-tengah masyarakat, di lapangan, di pasar, itu kecerdasannya akan menurun bersama dengan yang lain di sekitarnya. Tetapi orang itu pada waktu sendirian, kecerdasan aslinya akan muncul ke atas. Kenapa seorang profesor kok ikut-ikutan ngelemparin rumahnya orang? Di lapangan ada profesor. Kalau profesor tuh orang pinter atau orang goblok? Kenapa ikut ngelemparin rumah orang? Ikut-ikutan karena ada seorang yang takbir Allahu Akbar, kurang lempar. Ikut-ikutan Allahu Akbar.
Jadi ikut bodoh. Percaya nggak? Saya sendiri belajar di luar negeri 20 tahun. Saya ceramah. Berulang kali, dan sering terjadi lagi ceramah begini ditinggalkan satu persatu. Buntet ini mah, bukan gosip, ini ditinggalkan pulang sambil ngomong, Pak Kiai ngaji ki langkah ganjarannya tah. Karena saya ceramahnya tidak pernah cerita pahala. Wes sambil pulang, ya los, balik ya los. Terus bangun lagi, Pak Kiai di swargane ki. Karena saya tidak pernah cerita swarga, ambil pulang. Pak Kiai ayo ga sangiran ki. Anu kah nyangir kah wangsalan. Ora bisa. Pulang lagi. Pak Kiai ayo ga sing lucu-lucu kah semena gemuyunem ngantuk kiki. Bayangkan sakit hati saya. Tapi saya tidak mau mengalah. Sampai tinggal 4 orang di depan saya. Masih ada yang mendengarkan, lanjut. Kalau sudah pulang semua tinggal kursi, baru saya turun. Artinya saya tidak mau ikut larut dalam kebodohan masyarakat itu. Paham Rikin? Baru sekarang setelah 25 tahun orang susukan baru paham. Iya. Sebab kalau saya ngaji ganjaran, mungkin mengabadikan kebodohanmu. Paham? Nggak masuk akal. Bacaan ini pahalanya sekian, baca ini gimana lagi? Masa agama dibawa dengan pahala saja? Pakai logika yang benar. Nah, jadi artinya kalau saya ikut selera masyarakat, maka kecerdasan saya pun menurun. Betul nggak? Nah, makanya perlunya uzlah itu adalah meningkatkan kecerdasan individual. Seseorang baru cerdas. Dari mana datangnya kecerdasan ini? Datangnya kecerdasan ini karena ketika orang sendirian, maka dia sedang berdialog dengan dirinya sendiri. Orang ini tidak pernah berhenti berdialog. Percaya enggak? Kalau ada teman sama siapa ngobrolnya? Kalau ada teman sama siapa ngobrolnya? Ya sama teman. Kalau ada mertua sama siapa ngobrolnya? Kalau ada istri, kalau sendirian, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau di WC diem tak ngobrol? Diem. Nunggu tak ngurung aja. Saya mendengarkan kamu ngobrol, anu. Betul enggak? Lamun makanan, engkone makanan aja makanan makanan baik. Ngobrol aja. Sampai suwe bisa nih biasa apa gini. Ternyata lagi ngejurnal. Ngobrol. Sampai ketika kita sedang tidur pun otak kita tidak pernah diam, terus berputar dan berdialog dengan makhluk-makhluk yang bermacam-macam, kadang-kadang makhluk-makhluk yang dicipta oleh temporal lobe yang ada di dalam otak kita ini. Ya. Tercipta makhluk-makhluk. Nah, silakan kalau tidak percaya, mau coba silakan bapak-bapak, ibu-ibu pergi ke hutan, masuk ke dalam gua minimal 40 hari, jangan ketemu orang, berzikir apa saja, mau subhanallah, mau alhamdulillah, mau la ilallah, tidak ketemu dengan orang. Lama-lama ini temporal lobe kita akan mencipta makhluk-makhluk dan lama-lama berdialog dengan kita seolah-olah hadir aja dengan begini. Tapi saya ingin menegaskan bahwa Nabi Muhammad itu
ketika dia didatangi oleh malaikat Jibril lalu disuruh membaca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ketakutan dia pulang karena curiga barangkali yang datang ini adalah makhluk imajiner. Tetapi ternyata istrinya hebat, Bu. Istri Kanjeng Nabi Siti Khadijah itu yang bisa meyakinkan Kanjeng Nabi. Begini bilangnya, wahai suamiku yang tercinta, aku yakin engkau orang benar, yang menjunjung tinggi silaturahmi, yang selalu berbuat baik kepada siapapun. Engkau orang yang baik, engkau orang yang benar, maka makhluk yang datang kepadamu pasti juga makhluk yang benar. Percayalah, diselimuti. Bayangkan, bisa terjadi. So, orang yang terkena gangguan temporal lobe epilepsy, ya, itu melihat makhluk-makhluk, betul nggak? Menjerit-jerit ketakutan, seperti macam-macam. Ada tikus, ya gede gajah, ya kan? Ada bapak tua sudah meninggal, melibat jin Gandharwa segala macam gitu. Itu tercipta dalam imajinasi, dalam temporal lobe epilepsy. Ayan, blek, pingsan. Itu. Jadi artinya bahwa kecerdasan pribadi itu muncul. Makanya apabila hatimu tidak merasa nyaman untuk melakukan sesuatu, sudah, jangan kau sangkal hatimu, ya kan? Karena hatimu itu bisa melihat lebih tajam daripada pandangan matamu. Maka zabal fuadu ma ra'a. Iya, persoalan sih kalau kita meyakini mata saja, terlalu banyak hal yang tidak bisa kita lihat. Wis, pertanyaan, makhluk Allah lebih banyak di darat apa di lautan? Banyak yang kelihatan apa banyak yang tidak kelihatan? Banyak yang tidak kelihatan. Oleh karena itu kita jangan mengandalkan mata. Mata itu akan terbatas penglihatannya. Ini orang segini banyaknya, laki-laki ada nggak 100 nih? Ada ya? 100 lah. Punya mata nggak? Andai kan ada seorang perempuan yang lewat di sini, arahnya Talmuna, anak beli Talmuna, lewat gitu. Saya yakin 100 orang ini akan menilai perempuan berbeda-beda. Kenapa? Dilihat dari 100 sudut pandang yang berbeda. Percaya enggak? Ada yang bilang sedang, ada yang bilang lumayan, ada yang bilang ya mendingan teribang sepak njaran. Ada anak-anak sayangnya ayum-ayum mung baene, ada mung baene. Ada bilang cantik sekali, ada yang jelek sekali. 100 pendapat itu. Kenapa? Karena mata kita melihatnya berbeda. Paham nggak? Bapak melihat saya, melihat nggak saya ini? Saya yakin akan berbeda-beda. Pengen tahu? Saya di Cirebon dilihatnya seorang spiritual, ya, seorang ahli hikmah, seorang sufi. Cirebon gitu. Kalau orang Jakarta melihat saya intelektual muslim, kalau di Bandung melihatnya saintis, kalau orang Purwakarta, Bekasi, Subang budayawan. Paham? Bakawong Dremayu dukun. Lengkap betul.
lengkap. Ya begitulah. Sampai di tempat kelahiran saya sendiri di Kertasmaya masih mempertanyakan kari Kiai Sakur kok bisa apa sih? Paham nggak? Kenapa? Karena mata kita melihat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Paham? Nah, itulah makanya yang akan sama itu adalah ketika yang melihat adalah hati kita. Mata saya sering tertipu melihat perempuan pakai jilbab, ya kan, sampai iya bokat ke uya santri dikin ki wajah dibuka rambutnya abang ada. Paham lah? Ya iya, ngewer tasbih. Jadi kalau bisa mata kita melihat tajam, tapi kalau sudah dikelotok oleh Allah. Kapan dikelotoknya? Ketika mata kita berhenti melihat dunia ini. Kalau kita sudah mensucikan diri berhari-hari, berbulan-bulan di hutan, di dalam gua, kayak Kanjeng Nabi hanya melihat bebatuan, tidak melihat bibir merah, tidak melihat pupur, tidak melihat alis, tidak melihat, baru itu mata kita dikelupas oleh Allah. Makanya Allah berfirman, wa idza kasyafna anka ghita'aka kana basarukal yawma hadid. Ketika matamu ku kelupas, baru matamu transparan dan transandental, menjadi tajam semuanya itu. Paham? Nah, itulah makanya kondisi Nabi Muhammad itu. Makanya saya percaya sangat mungkin dan masuk akal Nabi dapat wahyu ketika dia sedang bertapa dan sambil berpuasa di Gua Hira. Tapi kalau lagi di ruangan diskotek nggak percaya, atau lagi di pasar nggak mungkin, karena hal itu akan datang pada waktu yang sangat spesial. Nah, lalu sekarang umurnya berapa? 40 tahun, masuk akal. Kemudian lagi bertapa, tidak ada temannya, ngobrol sendiri, betul enggak? Mata tidak melakukan kemaksiatan. Yang ketiga, beliau sedang puasa. Apa sih? Ya, kekuatan puasa ini, yuk kita uji dulu. Kita puasakan? Puasakan? Ibu puasa beli, Bu? Kempong enggak? Lapar enggak? Haus enggak? Lelah enggak? Dalam keadaan lelah, haus. Kenapa dalam keadaan lelah, dahaga dan haus, kok kenapa setiap malam sanggup sholat sunnah 23 rakaat? Setelah itu masih kurang lagi, ditambah baca Quran sampai jam 12 malam, tadarus. Kenapa? Yuk kita tonton nanti bulan Syawal. Tolong Pak Kuwu laporkan kepada saya, disusukan masih ada nggak orang setelah tidak berpuasa sanggup sholat sunnah 27 rakaat dan baca Quran sampai jam 12 malam? Ada nggak? Jadi ada apa di balik puasa itu? Nah, itu kan pertanyaan. Berarti di balik puasa ada sesuatu kekuatan yang muncul, yaitu bangkitnya ruhani kemanusiaan. Jadi ibu-ibu sekalian, orang kuat itu bukan fisiknya, tapi ruhaninya yang kuat. Betul nggak? Bukan fisiknya, ruhaninya yang kuat.
Nah makanya ada dua, kita ini ada rohani, ada jasmani. Kaidahnya gini, kalau jasadmu selalu dimanja, apa maunya diturutin, ya, maka rohanimu jadinya melempem, rohaninya tidur. Tapi ketika jasadnya digebugin, dikendalikan, rohaninya akan bangkit. Percaya? Percaya enggak? Kita buktikan. Ya kenapa? Badan capek, tapi kok bisa? Yang membuat manusia kuat itu bukan fisiknya. Iya. Artinya bahwa kekuatan fisik sudah lewat. Sekarang di abad milenial ini sudah banyak ditentukan oleh kemampuan berpikir, bukan fisik. Zaman dulu kalau raja yang bisa ngelawan macan, betul nggak? Yang otot kawat balung besi. Sekarang mah yang gede dhuwur apa sing cerdas jam nikin ge. Yang cerdas udah ceritanya udah lain, udah lewat itu mah. Nah makanya lalu yuk kita bulan puasa. Kenapa selama bulan puasa ini saya kok setiap datang ke rumah teman itu selalu kok loman banget sih? Yang biasanya kalau saya datang ke situ hanya air aqua atau kadang-kadang air di gelas juga dadak nyibuk senggentong, orang digodok-godok acan. Kok kenapa bulan puasa nawarinya teh tubruk, kopi, susu, coklat, kolak kayak 5 macam itu kabeh. Kok loman temen sih bulan puasa ki? Muncul. Sampai dalam bermasyarakat, kok ibu-ibu rumah tangga dalam bulan puasa ini kok memperhatikan rumahnya tetangga. Dari pagi tidak ada asapnya. No, ikat delengan sing ngesuk lang kabul-kabule tilikana. Nguncluk anaknya ke sana. Nggak bisa masak, nggak punya beras. Seorang ibu rumah tangga melihat ada tetangganya nggak bisa masak, punya beras, nangis ketuan. Betul nggak? Betul nggak? Nggak mikir beras berapa harganya, sekilo langsung dicibuk 2 liter. Ini uangnya kasihkan nih 20.000 buat beli gesek. Masih mumpung jam 4, masih ada waktu buat masak. Ngelus dari Allah, kasihan. Artinya dalam kita berpuasa, kenapa kepedulian sosial kita muncul? Kenapa kita ikut terharu melihat penderitaan orang lain? Silakan buktikan. Begitu kita selesai puasa, medite nongol maning silakan dengan itu. Betul enggak? Nah itulah kondisi yang menyebabkan saya yakin Kanjeng Nabi dapat wahyu itu karena dia sedang berpuasa, karena dia sedang bertapa, karena dia usianya sudah 40 tahun. Lah gimana lagi? Ini semuanya adalah bukti-bukti bagi kita bahwa bahwa Al-Quran diturunkan tepat waktu dan tepat orangnya, tidak salah pilih Allah pasti. Padahal pada zaman itu banyak orang yang menunggu-nunggu pengen jadi nabi. Karena waktu itu ada isu rumor bahwa sudah saatnya akan turun nabi yang termasuk Musailamatul Kadzab juga menunggu kayak mak kita mau apa kinki. Iya, yang nggak mungkin dong. Kita jangan berhayal ke sana, lihat kondisi kita saja, nggak mungkin. Nah, itu sebab ketokohan Nabi sendiri juga saat itu tidak ada seorang pun yang meragukan bahwa dia adalah orang yang tepat mendapatkan wahyu.